Sejarah singkat mengenai Syamsul Ulum. Pondok Pesantren Syamsul Ulum sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama pada bulan Desember pada tahun 2014 dan dalam jangka 1 tahun sudah selesai pembangunannya. Ponpes ini dilengkapi dengan gedung berlantai 3, sarana masjid, ruang kelas representatif, ruang asrama dan laboratorium, serta unit-unit komputer. Adapun untuk tahun pelajaran tahun 2015-2016 akan menampung santri putra sebanyak 80 siswa. Keberadaan ponpes yang berada di pusat kota tentunya bisa membawa perubahan terutama untuk masyarakat sekitar dan khususnya warga Muhammadiyah. Sekalipun siswa yang akan belajar di Ponpes Syamsul Ulum ini berdekatan rumahnya, namun tetap diberlakukan tinggal di asrama dan tidak ada siswa yang tinggal di luar asrama. Adapun tanah dipergunakan seluas 1.400 meter persegi merupakan tanah wakaf dari Haji Cucu yang menginginkan keberadaan pondok pesantren Muhammadiyah yang modern, mampu berbahasa Arab, Inggris, serta mengajarkan tahfiz Quran di ujung Berung, Kota Bandung. Visi, misi, dan tujuan. Visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan menyiapkan kader persyarikatan dan ulama dan beriman, berilmu, berwawasan luas, berhalak mulia, maupun membaca kitab berbahasa Arab dan Inggris aktif. Misi 1. Menanamkan nilai-nilai keislaman yang komprehensif disertai dengan praktik pembiasaan yang terarah dan terbimbing. 2. Mengembangkan semangat kebersamaan, kemandirian, dan keunggulan secara intensif. 3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbing serta sistematis, rasional, dan berkesinambungan dalam ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa. Tujuan, santri Pondok Pesantren Syamsul Ulum diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menyiapkan kader persyarikatan dan ulama yang beriman, berilmu, berwawasan luas, berhalak mulia, maupun membaca kitab, serta lancar berbahasa Arab dan Inggris. Keadaan guru, siswa, dan sarana prasarana di MTS Syamsul Ulum. Mengenai keadaan guru dan siswa, kependidikan ada, satpam pun ada namanya pendidik, dan ada juga yang namanya tenaga pendidikan, yaitu guru-guru yang mengajar. Tenaga pendidik salah satunya yaitu TU atau tata usaha, satpam, kebersihan. Jumlah pendidik keseluruhan terdapat 34 orang, TU ada 3 orang, dan kapasitas luas di tanah MTS Syamsul Ulum tersebut terdapat 1.450 meter. Untuk gedung ada 3 blok, untuk lantai terdapat 3 tingkat, dan untuk yang lantai pertama terdapat aula dan setiap lantai ada 3 ruangan. Kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan di MTS Syamsul Ulum Muhammadiyah adalah K13 atau Kurtilas, yaitu kurikulum 13. Dasar yang digunakan yaitu KMA nomor 207 tahun 2014 tentang kurikulum madrasah, dan model kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 berbasis KTSP KMA nomor 207 tahun 2014. Kurikulum Bahasa Arab di MTS Syamsul Ulum. Kurikulum Bahasa Arab di MTS mengacu pada kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Kementerian Agama Kemenag. Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan berbahasa Arab secara reseptif dan produktif dalam 4 aspek, yaitu kemampuan menyimak atau istima', berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Kompetisi dasar atau KD. Bahasa Arab di MTS terdiri dari 4 aspek, yaitu kompetisi dasar pengetahuan,
keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS Samsul Ulum. Kurikulum bahasa Arab di MTS mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangannya zaman dan kebutuhan pendidikan. Saat ini, implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS mengacu pada kurikulum 2013 dengan beberapa penyesuaian untuk konteks madrasah. Implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan upaya yang maksimal. Diharapkan tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTS dapat tercapai. Evaluasi kurikulum bahasa Arab di MTS Samsul Ulum. Ada beberapa aspek dievaluasi dalam kurikulum bahasa Arab di MTS, antara lain 1. Tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTS sudah jelas, struktur, dan dapat dicapai? 2. Materi pembelajaran. Apakah materi pembelajaran bahasa Arab di MTS sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa? 3. Strategi pembelajaran. Apakah strategi pembelajaran bahasa Arab di MTS sudah bervariasi dan efektif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa? 4. Penilaian pembelajaran. Apakah instrumen penilaian bahasa Arab di MTS sudah valid, objektif, dan adil? 5. Sumber belajar. Apakah sumber belajar bahasa Arab di MTS sudah memadai dan mudah diakses oleh siswa? 6. Kompetensi guru. Apakah kompetensi guru bahasa Arab di MTS sudah memadai untuk melaksanakan kurikulum bahasa Arab 2013? Kelebihan dan kekurangan kurikulum bahasa Arab di MTS Samsul Ulum. Kurikulum bahasa Arab di MTS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain membekali siswa dengan kemampuan bahasa Arab yang memadai, menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab dan budaya Islam, serta mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjutan di bidang agama Islam. Kekurangannya antara lain kurangnya penekanan pada aspek percakapan, materi pembelajaran yang terlalu teoretis, kurangnya media pembelajaran yang menarik, kurangnya guru yang berkualitas, dan beban belajar yang berat. Dengan terus-menerus dilakukan evaluasi dan pengembangan, diharapkan kurikulum bahasa Arab di MTS dapat menjadi lebih baik dan optimal dalam mencapai tujuan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi. Berikut adalah beberapa faktor pendukung implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS, yaitu dukungan kebijakan, motivasi siswa, kompetensi guru, sarana prasarana, dan dukungan orang tua atau lingkungan sekitar. Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS, antara lain kurangnya jam pelajaran, metode pembelajaran yang monoton, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya motivasi guru, dan kurangnya dukungan orang tua. Saran atau rekomendasi atau masukan-masukan untuk kemajuan kurikulum bahasa Arab. Untuk memajukan kurikulum bahasa Arab di MTS, perlu ditekankan tujuan yang jelas, kemampuan berbahasa yang komprehensif, pendekatan berpusat pada siswa, metode dan media variatif, integrasi budaya lokal, pengembangan kompetensi guru, penilaian objektif, pemenuhan saran dan prasarana, kerjasama multi pihak, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan teknologi ilmu komputer, kegiatan ekstrakurikuler, dan penghargaan berprestasi. Kurikulum harus fleksibel dan semua pihak harus bersinergi untuk mencapai kemajuan.
bagus.